Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Hashtag TV, channel yang menyajikan informasi-informasi seputar dunia Islam yang mungkin belum Anda ketahui. Dinosaurus memang tidak pernah disebutkan secara detail di dalam Al-Quran. Namun, adanya bukti fosil adalah tanda bahwa adanya hewan tersebut di masa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 31 yang artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Pertanyaan yang selalu simpang siur kebenarannya yaitu, sebenarnya mana lebih dulu, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam atau dinosaurus, makhluk pertama yang berada di bumi ini? Hal ini sebenarnya bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Saat itu, Allah memerintahkan malaikat turun ke bumi untuk mengambil sebagian tanah dengan tujuan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Untuk itu, manusia tercipta dari tanah dan ketika mati akan kembali ke tanah pula. Selain itu, Nabi Adam ditugaskan sebagai khalifah pertama yang ditugaskan memimpin manusia. Kemungkinan besar memang sebenarnya dinosaurus itu benar adanya, karena saat itu Allah menciptakan bukan hanya manusia, tapi ada makhluk lainnya yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran selain terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Ini artinya, keberadaan dinosaurus yang sering dipertanyakan keberadaannya mungkin saja ada. Ini bisa jadi di antara dinosaurus dan Nabi Adam diciptakan bersamaan, namun posisinya lain, karena Nabi Adam adalah manusia yang diciptakan sebagai khalifah pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kuku. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Mu'min ayat 12-14. Para ulama meyakini bahwa sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, bumi sudah diciptakan lengkap dengan seluruh isinya, karena bumi dibuat sebagai tempat Nabi Adam untuk menjadi khalifah. Sehingga sudah ada hewan dan tumbuhan sebelumnya untuk menjadi makanan dan kehidupan di bumi. Dinosaurus sendiri diprediksi punah sekitar 65 juta tahun yang lalu dan hidup di bumi sekitar 145 juta tahun yang lalu, dan dibandingkan manusia yang belum begitu lama berada di bumi daripada puluhan juta tahun yang lalu. Nabi Adam menurut hadis Rasulullah SAW memiliki tinggi 60 hasta, yang artinya tinggi Nabi Adam sekitar 27 meter. Sedangkan dinosaurus tertinggi menurut National Geographic adalah setinggi 12 meter saja. Jauh lebih tinggi Nabi Adam daripada dinosaurus tertinggi yang pernah ditemukan. Itu artinya, bukan tidak mungkin jika dulu terdapat hewan sebesar itu, mengingat Nabi Adam juga memiliki tubuh yang besar. Di dalam fatwa Islam juga dijelaskan bahwa tidak ada dalil tegas dari Al-Quran maupun Sunnah yang menetapkan adanya makhluk tersebut maupun yang meniadakan keberadaan makhluk tersebut. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang dipahami sebagian ulama bahwa ada makhluk yang tinggal di bumi ini sebelum kehadiran Nabi Adam alaihissalam. Itulah sedikit pembahasan tentang dinosaurus yang masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan akan keberadaan hewan raksasa ini. Semoga hal ini bisa menjadi ibrah dan menambah wawasan kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab.